saya Maya Angela hadir kembali di Dialog Spesial ya. Kurang lebih 1 jam ke depan Maya menemani pemirsa Tegar TV di rumah. Dan di Dialog Spesial hari ini sangat spesial sekali karena kita akan membahas mengenai dialog interaktif edukasi perlindungan tentang merek. Dan pada hari ini kita sudah kehadiran narasumber yang akan membahas mengenai edukasi perlindungan tentang merek ini sendiri. Ada Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kanwil Kemenkumham Lampung. Selamat datang saya ucapkan untuk Bapak Dr. Alfius Sarumaha SHMH. Selamat datang Bapak. Terima kasih Dan selain Mbak itu Maya. juga, ya, selain itu juga kita sudah kehadiran Ketua Sentra Kekayaan Intelektual Universitas Malahayati. Sudah ada Bapak Haji Tiantasa, Sarjana Komputer. Siap, makasih Selamat Mbak. pagi ya. Selamat pagi. Ini seperti saya bilang di awal tadi, dialog interaktif edukasi perlindungan tentang merek. Ini hal yang sangat menarik karena memang kalau ngomongin soal merek banyak sekali merek ini sama aja dengan kayak brand gitu ya Pak ya. Nah, kalau yang saya tanya, apa sih Pak yang dimaksud dengan merek ini sendiri? Baik, selamat pagi pemirsa Tegar TV yang ada di luar angkasa dan juga teman-teman pemirsa yang hadir pada kesempatan ini di Tegar TV. Ini makasih Mbak Maya dan juga di sini ada Mas Tian dari Universitas Malahayati. Makasih. Terkait merek tadi, sebenarnya apa sih merek? Nah, kalau kita lihat sebenarnya sederhana saja ya. Kalau berbicara masalah merek ini sebenarnya dia sebuah produk, barang atau jasa ya. Merek ini artinya sebuah tanda. Jadi sebuah tanda yang bisa membedakan produk itu jasa ataupun produk barang. Jadi ini dia sebuah logo, dia sebuah tanda. Nah, jadi tanda ini bisa berupa logo, kemudian juga bisa suara, kemudian juga bentuknya bisa dalam bentuk 3 dimensi, dan juga ini bisa berbentuk hologram. Nah, jadi itu sebenarnya merek ini. Jadi kecenderungannya atau arahnya adalah supaya ada pembeda antara produk yang satu dengan produk yang lainnya. Nah, itu kalau bicara masalah merek ini apa sih sebenarnya? Nah, seperti itu Mbak. Nah, nanti juga jelas di undang-undang merek itu seperti apa. Demikian Mbak Maya kalau masalah pengertian merek. Untuk merek sendiri gitu ya. Iya. Nah, kalau untuk mengenai merek ini sendiri, syarat-syarat yang dibutuhkan saat permohonan pendaftaran merek itu sendiri seperti apa? Ya, sebenarnya juga masalah syaratnya apa? Maka yang pertama ya memang harus daftar dulu, dibawa dulu oleh si pemohon. Didaftar dulu mana yang mau didaftar. Ya, kemudian ya syaratnya hanya itu saja. Buat permohonan oleh si pemohon dan merek ataupun logonya itu ya harus dibawa. Kalau bisa yang unik-unik, nah, jangan yang sama dengan yang lain. Nah, cuma kalau pada kesempatan ini tentu saya mau sarankan bagi pemohon kalau bisa memang kalau dari UMKM disertai dengan ada surat keterangan dari misalnya dinas koperasi atau dari dinas yang memang mendukung bahwa itu dari UMKM. Kenapa? Karena kalau ada surat keterangan seperti itu, ini bisa membantu dari sisi pembiayaan PNBP-nya. Karena kalau logo yang didaftar oleh umum dengan yang dari UMKM jelas beda. Biayanya beda. Ya, tentu kita cari yang bisa biayanya lebih murah. Nah, gitu dia. Sekian Mbak Maya. Oke. Kita sudah kehadiran sama Pak Tian ya. Aku panggilnya Pak Tian atau Bang Tian? Bang Tian. Bang Tian. Oke, kita ke Bang Tian dulu ya, Pak Alfius ya. Ya. Nah, kalau Bang Tian ini sendiri kan Ketua Sentra Kekayaan Intelektual Universitas Malahayati. Nah, tugas dari Sentra Kekayaan Intelektual di Universitas Malahayati Bandar Lampung ini apa sih sebenarnya?
untuk tugas pokok dari Sentra Kekayaan Intelektual Universitas Malayati. Yang pertama itu kita memberikan edukasi dan sosialisasi Oke. terkait kekayaan intelektual, baik di lingkungan Universitas Malayati maupun di UMKM. Oh, gitu. Kemudian yang kedua, kita membantu pendaftaran kekayaan intelektual baik di Sivitas Akademika maupun di luar. Karena memang berbeda Mbak Mai. Kalau pendaftaran secara pribadi atau umum itu biayanya kan sekitar 400.000 ya. Benar, Pak? Oh, benar, Pak. Kalau untuk hak cipta. Oh ya. Tapi melalui sentra KI, DJKI ini memberikan potongan sampai 200.000. Oh, ngasih cashback gitu ya? Lebih murah. Lebih murah ya? Untuk hak cipta. Gitu kan. Jadi memang kita lebih baik mendaftarkan lewat sentra KI dibandingkan mendaftarkan secara umum pribadi. Kemudian yang ketiga, kita juga memberikan perlindungan atau kita memberikan bantuan hukum terkait sengketa yang kita daftarkan. Makanya di sentra KI itu di Malayati ada bidang hukum. Menyelesaikan masalah kalau ada masalah di bidang KI di Universitas Malayati. Seperti itu. Oh gitu ya, itu tugas Itu tiga utama penting. Itu tugas 3 utama yang terpenting gitu ya. Nah, kalau mengenai manfaat sendiri nih Bang, manfaat dari kekayaan intelektual bagi dosen di perguruan tinggi itu seperti apa? Sangat besar sekali manfaatnya. Manfaatnya banyak banget dan besar. Karena tugas utama dosen itu kan adalah tridharma perguruan tinggi, yaitu pengajaran, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat. Ketiga ini menghasilkan kekayaan intelektual. Contoh di pengajaran, dosen itu akan menghasilkan buku ajar, buku referensi, modul. Kemudian penelitian dan pengabdian juga menghasilkan artikel karya ilmiah, yang semua ini harus dihak ciptakan, diurus kekayaan intelektualnya. Itu manfaat yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk perguruan tinggi sendiri itu menunjang untuk akreditasi, penilaian akreditasi perguruan tinggi, baik di lingkup program studi maupun di lingkup universitas pada borang standar 7. Itu untuk kekayaan intelektual. Kemudian untuk dosen tadi juga ada tambahan untuk menunjang kepangkatan. Oh, menunjang. Iya, ketika seorang dosen ingin melakukan kenaikan jabatan fungsional, salah satu syarat yang memiliki nilai itu ya kekayaan intelektual yang dimilikinya. Jadi kalau dia punya buku, dia harus ada kekayaan intelektualnya, sertifikat hak cipta. Seperti itu. Jadi memang sangat besar sekali manfaatnya. Tapi itu salah duanya lah ya. Sebenarnya banyak banget manfaat-manfaatnya gitu ya. Salah duanya aja sudah kita cerna aja sudah sangat bermanfaat gitu ya Pak ya. Nah, kalau tadi mengenai biaya nih ya, kita ngomongin masalah biaya karena bagaimanapun untuk merek ini sendiri kita harus ada, itu yang tadi ya dikatakan di awal, harus ada perlindungan, harus ada izin apabila menggunakan merek yang sama, ada sanksi mungkin ya Pak ya. Nah, kalau mengenai merek sendiri, biayanya berapa biaya pendaftaran merek itu sendiri? Makasih. Jadi pemirsa Tegar TV dimanapun berada, memang kalau udah sampai masalah biaya ini kan biasanya sering tertahan di situ ya. Kalau ngomongin duit agak-agak gimana gitu, ya? Tapi sesungguhnya itu biaya itu tidak ada pengaruhnya lah ya dibandingkan dengan manfaat yang kita dapatkan kalau kita sudah daftar merek kita ya. Nah, kalau memang secara umum khusus di merek nih Pak ya, karena tahun ini sebagai tahun merek, maka itu sudah dipastikan bahwa kalau umum memang agak besar, 1.800.000. Itu memang sudah ada peraturan pemerintah yang menentukan PNBP-nya seperti itu. Tapi kalau dia dari UMKM, maka itu hanya 500.000 kalau merek. Tapi dengan catatan pemirsa, bila mau mendaftarkan mereknya, nanti itu memang benar berasal dari UMKM, nanti disertai dengan surat keterangan dari Dinas Koperasi atau dinas yang memang ada kaitan dengan UMKM, sehingga kita bisa dapatkan 500.000 kalau UMKM. Jadi sangat terbantu sekali.
Jadi kayaknya ini pada pemirsa yang mendengar jangan disia-siakan kesempatan ini. Ya, apalagi Ya. tahun-tahun merek ya, Pak, Nah, ya. ini. Nah, kalau misalnya keterkaitannya sama KI di universitas itu dia secara umum atau UMKM Pak jatuhnya Pak? Kalau misalnya dari Bang Tian ya universitas mau pemohon lah, jatuhnya pemohon. Dia umum atau UMKM? Jadi jatuhnya Pak Albius. Nah, ya tetap memang karena dasar kita kan dari PP itu ya, peraturan pemerintah kan sudah jelas penentuan PNBP itu ya. Khusus di merek memang tidak bisa kita kurangi ya, kecuali digratiskan oleh pemohonnya. Misalnya nih, contoh nih, UMKM ini dikumpulkan oleh teman-teman di Dinas Koperasi. Dikumpulkan 50 orang dan diusulkan 50 orang itu untuk daftarkan mereknya, nanti diusulkan dan yang membiayai itu dari Dinas Koperasi, gratis. Nah gitu, jadi tambah surat keterangannya ya 500.000 per merek itu. Nah, jadi kalau misalnya dari sentra Malayati misalnya bisa saja seperti itu. Misalnya jatuhnya jadi hanya 100.000 misalnya, kekurangannya ditambah oleh Malayati, bisa saja atau digratiskan. Tapi karena ini sudah ada hukum positifnya, tentu nggak bisa kita kurangi gitu loh. Misalnya Kumham Lampung menyampaikan udah cukup 100.000, ya nggak bisa karena tetap nanti setoran kita tetap kalau UMKM 500.000, kalau dia umum 1.800.000. Nah kalau misalnya 100 orang yang daftar, kita buat 100.000 ya tentu yang nanggung jawab yang ngomong itu. Ya, Pak, ya. Iya. Nah, kalau itu Gitu. tadi biaya pendaftarannya ya Pak ya. Iya, PNBP. Teruskan lagi nih, karena menarik sekali, apalagi ini tahun merek, terus juga banyak sekali UMKM yang ada di pemerintahan ya saat ini ya. Iya. Kita akan kembali nih para pemirsa Tegar TV di rumah setelah pesan-pesan berikut ini.